Oke teman-teman, di E3 ngobrol yuk kali ini gue mengundang orang yang dia tuh punya hobi atau suka ya menggambar, tapi dia memiliki konteksnya itu watercoloring. Nah, buat gue sendiri sih gue belum terlalu tahu watercoloring itu apa dan kenapa dia bikin konten itu dan kenapa dia juga publiknya di media sosial. Kalau kalian mau tahu, ikuti video selanjutnya. Oke, kita coba hubungi dia sekarang. Halo Monik. Halo, Gimana kabarnya hari ini? Sehat? sehat. Puji Puji Tuhan. Tuhan. Ini Barengan. aku undang kamu tuh karena tertarik dengan konten yang ada di Kenapa, Instagram Cak? ya. Kontennya itu ini Apa? watercoloring. Bener ya? Oh, ini watercoloring aku. Iya, di sini kan kamu ada postingan tuh. Ini sekarang ini kulihat ada 3 postingan yang watercoloring sejejer ya. Sejejer itu. Terus kenapa tertarik untuk menggambar di watercoloring ini? Mewarnai pakai watercolor gitu. Kalau gambar kan ya emang pakai pensil. Kalau gambar terlebih dahulu. Mungkin kalau mewarnai, aku sekarang lagi milih menggunakan watercolor. Jadi pengen mengasah aja sih ke ahlian aku dalam menggambar katanya. Kata orang-orang kan aku bisa gambar. Nah, aku mau melatih tangan aku nih supaya lebih luas lagi tuh lewat cara tradisional tuh lewat mewarnai itu watercolor atau nggak pakai pensil warna. Cuma sekarang sih pengennya lagi suka pakai watercolor karena enak aja gitu kalau menggoreskan warna dengan kuas tuh rasanya santai gitu. Terus bisa dikreasiin lebih variatif gitu karena kan cat air itu kesannya itu kan dia catnya mudah di blend ya, beda sama cat akrilik itu kan akrilik juga bisa di blend, cuman aku belum pergi ke ranah sana karena sekarang aku lagi belajar watercolor dulu karena yang kurasa watercolor itu dia kelihatannya mudah-mudah tapi susah gitu, gampang-gampang tapi susah. Makanya aku mau nyoba watercolor. Mungkin orang pandangannya gampang itu kayak gini ya, tinggal digores-gores doang ya kan, terus digini-giniin doang. Tapi Ya, tapi nggak taunya tuh kita harus punya feeling juga seberapa kita harus menekan kuas supaya bisa ngasilin warna yang tebel tipisnya itu sesuai. jadi Buat ngeblend ngeblend di pas sudah di kertasnya itu juga kita harus pakai feeling. Ini jangan sampai terlalu ketekan banget, jangan sampai ketekan setengah gitu. Kalau nah, aku sih. kalau misalnya kayak gitu kan kayak ada satu titik kita harus menguasnya itu lebih tebal, lebih tipis. Nah, itu kira-kira selama kamu bikin konten ini berapa lama waktu yang harus dikerjakan? Dari kamu bikin sketsanya, ini kan karena pasti bikin sketsanya dulu kan? Iya, benar-benar. Nah, coba kira-kira proses apa yang harus kamu lakukan dari pertama nih nyiapin kertasnya dulu, kan pasti nyiapin nih kertas, pensil atau apa, penggaris. Nah, kira-kira itu pertama berapa lama untuk pengerjaannya, terus apa yang perlu disiapkan? Ya, jadi lamanya itu sketsanya itu bisa 2 jam sendiri dan watercolor itu bisa 2 jam lebih juga. Jadi paling nggak tuh orang bikin suatu gambar atau ilustrasi yang tradisional kayak gitu ya. Kalau aku sih dari kemarin sekitar 5 jaman lah, 5-4 jaman. Iya, dan diupload ke sosial medianya cuma 1 menit atau enggak 60 detik atau 30 detik kan. Buatnya 5 jam.
Di-upload-nya 60 detik atau 30 detik. Berarti dengan hasil yang ada di Instagram kamu ini ada Instagramnya ya. Ya, Ini yang sederet ya yang kita akan bahas. Mungkin karena kepantul cahaya. Ada 3 deret. nanti ditampilin aja di sini kan di video. Oke, siap. Itu dalam setiga deret itu prosesnya itu keseluruhannya 5 jam kira-kira ya. Iya, ada yang 4 jam, ada yang 5 jam. Nah, apa yang buat teman-teman nanti kan pasti umpama ingin mencoba. Nah, kasih tahu dong kira-kira apa yang perlu disiapkan sih untuk menghasilkan karya seperti itu? Yang pertama pasti kertas ya kan. Kertas. Kertasnya itu kertas khusus ya nih teman-teman. Jadi nggak bisa sembarang kertas sih kalau cat air tuh, nggak bisa kertas HVS kayak biasanya, karena HVS itu kan ketebalannya rata-rata yang dijual banyak itu kan di warung-warung kan yang berapa gram ya, 100, di bawah 100 gram ya kalau nggak salah ya. Aku juga nggak paham tentang kertas, pokoknya kertasnya tuh khusus, kertas cat. Aduh, nggak ada kertasnya ya, ada di kantor deh. Jadi kertasnya itu agak tebal gitu dan bertekstur. Kertasnya tuh bertekstur dan namanya ada, nanti banyak dijual juga di toko buku kertas untuk watercolor gitu. Terus yang kedua ada kuas, yang ketiga ada cat air, dan keempat ada palet. Terus sama siapin mangkok atau gelas plastik itu untuk air bersih, untuk nanti kalau bilas ya, celup-celupin kuasnya itu kalau kotor kan, karena warna yang udah dipakai sebelumnya tuh. Kalau misalnya itu kan tadi udah tuh yang dibutuhkan, terus prosesnya tadi 4 sekitar 5 jam. Nah, pengerjaannya itu biasanya di mana saat melakukan watercoloring itu? Maksudnya di kantor, Kamu buatnya di mana? Entah di kantor, di taman, di rumah, ya kan? Kira-kira di mana? Untuk saat ini sih aku kebanyakan bikinnya di kantor, karena hampir separuh waktuku itu di kantor, karena aku kan kerjanya mulai dari jam 4 sampai jam 12 malam, jadi ya udah aku bikin di kantor. Kalau bikin di rumah tuh enggak, soalnya kan bagi-bagi waktu kalau di rumah, bangun siang, masak, jadi bisanya bikinnya di kantor. Nah, di kantor. Nah, kalau di kantor kan pasti banyak ada rekan-rekan ya kan. Kira-kira keganggu nggak sih dengan kehadirannya mereka? Karena kan kalau setahu aku ya, kalau aku lihat kayak film-film drama-drama gitu, ada sih pernah film drama tentang lukisan gitu kan. Dia tuh ketika melukis atau menggambar, dia tuh perlu kayak ketenangan ya kan. Nah, sedangkan kan kalau di kantor kan pasti ramai. Maksudnya kan ada suara. Nah, itu gimana? Aku Mengganggu. kalau setiap gambar dan habis itu mewarnai, aku selalu pakai headset dengerin musik. Jadi nggak keganggu sama orang-orang yang lagi ngobrol apalah, suara kenceng lah. Aku pasti selalu pakai headset dengerin musik di YouTube. Jadi buat teman-teman juga kalau misalnya kalian menggambar dan atau kan melakukan pekerjaan yang kalian senangi, terus juga takut keganggu, bisa denger lagu sambil mengerjakan. Begitu gitu ya? Iya. Soalnya kalau pakai headset, aduh pasti bisa ngerusak mood. Iya, oh berarti menggambar itu juga harus pakai mood ya. Iyalah. Kalau moodnya nggak dapet, udah nggak bakal menjadi suatu karya yang bagus menurut diri sendiri. Mungkin akan tetap dilaksanain jadi, cuman tapi hasilnya kurang maksimal. Iya, Karena kita kan moodnya udah keganggu gitu. kita menunggu dulu ya. Lagi ada acara. Oh iya. Nah, terus buat Monik sendiri, harapan ke depannya konten ini bagaimana? Apa harapan? Harapan untuk konten? Karena kan mungkin apakah mau
ini aja atau mau dikembangkan lebih apa dengan teknik yang berbeda lagi atau bagaimana? Yang pastinya sih pengen lah. Yang pastinya sih pengen dikembangkan dengan teknik yang lain. Maksudnya kan aku sekarang lagi senangnya tuh gambar fan art ya. Jadi teknik apa bukan teknik sih, kayak jenis menggambar aku nih fan art, karena aku menggambar karakter tokoh atau karakter yang aku suka gitu. Itu kan namanya apa kan termasuk dalam fan art ya. Misalnya gambar artis atau gambar kartun siapa, tokoh karakter superhero siapa gitu. Nah, cuman biasanya aku kan bikin fan art itu di digital. Tapi sekarang aku sedang mencoba mengasah kemampuan aku di menggambar tradisional itu. Jadi aku pengen harapanku tuh aku bisa lagi menggunakan cat air ini dengan teknik yang berbagai macam, karena ada berbagai macam teknik dan itu pengen aku tunjukin sebenarnya dan aku laksanain juga. Dan kalau cat air ini kan tahap cat air misalnya udah selesai, aku pengen ke tahap selanjutnya yaitu pakai cat akrilik lah yang di kanvas gitu kan. Gitu. Cuman bagi aku belum bisa melukis di kanvas karena itu apa ya? Skillnya belum dapat ke sana lah. Gitu. Tadi singgung digital. Dan kamu sekarang bikinnya kan gambaran tradisional gitu kan. Nah, tingkat kesulitan lebih sulit mana? Bikin di digital atau tradisional? Tingkat kesulitannya? Sebenarnya untuk sulit bukan pertanyaan sulit atau enggaknya ya. Jadi sulit itu kan relatif. Jadi Ya. feel-nya itu lebih dapat yang mana? Kalau feel-nya itu lebih dapat yang tradisional. Karena semua pada awal mulanya itu menggores sesuatu itu kan secara tradisional kan, di kertas pakai pensil. Baru habis itu ke digitalin. Aku sih sekarang lebih prefer yang untuk pembuatan karya secara tradisional. Biar nanti kalau misalnya aku mau gambar digital, tanganku udah luas gitu. Oh, jadi latihannya di tradisional itu latihan bikin dulu nanti. Kalau kita mau latihan untuk bisa jago gambar digital, ya orang-orang beda sih. Kalau menurut aku aja nih ya, kalau menurut aku kita harus punya tangan kita harus luas dulu secara tradisional di kertas. Kalau udah luas berarti kan di digital, mau gambar di digital pun udah luas juga gitu tangannya, ya kan? Dan kita udah tahu ya. Dan kita udah tahu teknik mewarnainya tuh apa aja, seberapa tekanannya. Karena di digital pun tuh di misalnya kita gambar pakai Wacom ya yang papan gitu, sampai nyambung ke laptop, itu pun kan kayak semacam sama pensil juga dan bisa berfungsi sebagai kuas juga, dan situ kan kita harus tahu ini warna apa ya, setipis setebal apa. Nah itu selama aku bikin digital kemarin, ya kan, makanya aku bikin digital. Itu aku belum dapetin feel mewarnai di digital. Makanya aku kan selalu bilang ke kamu juga sering kan, aku kalau mewarnai itu nggak bisa gitu. Dan aku terus bertanya dalam diri aku, kenapa ya gitu. Dari kecil sih. Dari kecil aku menggambar, mungkin dari kecil orang-orang bilang aku jago gambar, cuman bagi aku nggak jago mewarnai. Kenapa ya gitu. Makanya dari sekarang udah umur yang udah tua gini nih, aku baru nyoba melukis di kertas dengan cat air gitu. Cuma aku nggak pernah ngerasa diriku tuh telat belajar, nggak. Apapun bisa dicoba gitu. Jadi aku coba deh sekarang dengan cat air dan terbukti. Jadi karena kita harus mencampur cat ini dengan cat ini terus di blend jadi warna apa, berapa persennya warna ini, berapa persennya warna ini jadi warna apa. Nah, itu jadi kita bisa ngerasain feel-nya gitu. Berarti tadi kesimpulannya kamu itu kita belajar itu tidak memandang usia ya.
Jadi ada momennya Iya, pas langsung belajar. Oh, sebenarnya oke. semua itu nggak ada yang terlambat. Yang penting kita itu mau atau enggak. Kalau Tidak kita ada mau, yang pasti terlambat. kita juga bisa menyamai yang udah bisa dong. Iya Betul. kan? Jadi nggak ada tuh kata terlambat. Buktinya orang tua kita ada HP yang touchscreen sekarang udah pada jago. Karena apa? Karena mereka mau kan. Dan mereka Berarti di berlatih aku juga, terus. iya, berarti di aku juga bisa berlaku dong kayak gitu, ya kan? Ya. Apa rencananya? Ya kan tadi oke, di sini aku udah dapetin tadinya kamu bermain di digital, terus sekarang kayak flashback dulu ke yang tradisional dengan menggambar tangan. Alasannya kenapa? Supaya lebih luas, ya kan? Lebih luas lagi untuk menggambar nanti di digital. Nah, udah jadi nih di digital, ya kan? Dan tradisional udah jadi nih, udah jadi sebuah konten dengan konsep yang jelas menggambar. Rencananya apa hanya akan diupload di media sosial kamu ada, yaitu Instagram atau di platform lain? Di apa ya, platform lain kayak misalnya TikTok itu aku udah upload juga beberapa gambar aku. Nah di situ tuh di TikTok itu ya sedihnya itu cuma bisa 60 detik doang. Jadi aku bikinnya udah berjam-jam dan diupload di TikToknya itu cuma sebentar. Jadi tapi senangnya tuh di banyak apresiasi juga. Jadi pengennya itu kan selain di Instagram dan TikTok, aku pengen juga terapin itu di YouTube sih. YouTube ya. Cuman ya kalau di YouTube aku masih perlahan-lahan lah ya kan. Aku kan nggak jago-jago banget. Jadi mungkin aku cuma nunjukin kalau di YouTube tuh ya cara menggambar ala aku aja sih. Karena aku nggak bisa ngajarin. Jadi aku bikinnya mau ala menggambar ala aku gitu. Oke. Ala Moni. Kira-kira berarti nanti akan ada di channel YouTube ya gambar-gambarnya ya? Ada. Nama YouTube-nya apa? Bisa dikasih tahu dong. Nama YouTube-nya apa? Oh iya, aku udah bikin channel YouTube. Nanti bisa sekalian promosiin di subscribe ya. Oke, siap. Iya, jadi Namanya nama apa? YouTube. Channel YouTube-nya itu Monica Amilisa Putri. Oke. Kalian subscribe Monica Amilisa Putri untuk bagi yang mau belajar gambar. Bagi yang nggak mau, lihat subscribe juga biar bisa melihat. Bisa di search nama itu atau enggak ini aku lupa. Jadi itu kan ada kayak itu kan nama lengkapku kan bisa dicarikan kalau nama lengkap. Aku lupa. Jadi nama channelnya itu Monica Putri deh kalau nggak salah. Pokoknya Monica gitu. Oke, atau enggak lihat di bio Instagramnya ya, kan ada link YouTube. Oke. Iya. Ada lagi Monik yang mau disampaikan? Enggak. Tapi itu aja. Aku kan nggak jago-jago banget, jadi nggak mau banyak ngomong. Kalau buat aku itu jago itu tidak terlalu diprioritaskan. Yang penting kita berniat untuk membuat sebuah karya supaya kita menjadi anak yang lebih kreatif lagi. Dan karena era digital sekarang ini adalah musimnya adalah bikin konten, yaitu sebuah karya dan dipublish supaya kita dilihat, oh kamu seperti ini, kamu mempunyai karya seperti ini. Dan bikin konten itu jangan terlalu yang wah kita harus begini-gini, tapi mengalir aja dengan hobi kita, kreatif kita. Boleh sih melihat orang, ya kan? Boleh sih melihat orang, tapi sebagai referensi, tapi jangan menjadi patokan. Ya kan? Karena apa yang kita lakukan yaitu buat kita. Orang menyukai, berkomentar atau memfollow, mengikuti kita, ya kan? Itu berarti nilai lebih. Sisanya ya udah kita buat aja. Tetap semangat Monik untuk membuat watercolor-nya. Ditunggu loh. Iya. Konten-kontennya nanti di YouTube. Juga ya. Bikin kontennya. Ya. Bagus loh bikin konten kayak gini, ngajak ngobrol temennya ya kan. Yoi. Kan namanya bikin juga lagi sharing-sharing santai. Iya, bikin lagi ya teman-teman yang lain gitu. Oke, nanti kita bisa. Aku pengen lihat kamu nanti teman siapa lagi gitu. Kayaknya enak aja gitu kalau dengerin orang ngobrol gitu. Yoi. Nanti bisa ya. Tadi kan
tadi ada bilang bikin konten di TikTok ya, mungkin kita di lain waktu bisa membahas konten di TikTok seperti apa. Boleh, Jika ada boleh, waktu boleh. dan kesempatannya. Oke? Ya. Oke. Terima kasih untuk F3 bersama saya. Dah.